Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya Devi Permanasari dalam Suara Perempuan Muslimah. Prosesi sebuah pernikahan adalah bagian yang sangat berarti dalam bagian kehidupan setiap umat manusia. Dan dalam prosesi pernikahan ada sebuah tradisi budaya yang sebenarnya awalnya bukan suatu keharusan, tapi kini seakan-akan sudah menjadi bagian dari tradisi budaya tersebut, adalah serahan atau peningset. Saat ini bersama saya telah hadir seorang perempuan muslimah yang berprofesi sebagai penghias hantaran dan mahar, ya, dengan Mbak Ocha Daud. Apa kabar Mbak Ocha? Assalamualaikum. Alhamdulillah kabar baik. Gimana Waalaikumsalam warahmatullahi. Kabarnya Mbak? Baik ya? Alhamdulillah kabar baik Mbak. Mbak, tadi kan kita sudah, saya sudah kasih sedikit pengertian gitu ya, bahwa hantaran sekarang ini seakan-akan sudah menjadi bagian dari tradisi budaya suatu momen pernikahan. Nah, untuk sahabat Zakat TV, bisa nggak sedikit Mbak Ocha ceritakan seberapa penting sebenarnya hantaran atau peningset ini? Filosofinya itu seberapa penting dan apakah itu juga harus ada? Untuk hantaran dan seserahan atau di daerah Jawa biasanya disebut dengan peningset, itu sekarang sudah merupakan satu bagian yang tidak bisa ditinggalkan. Filosofinya sebetulnya berawal dari rasa hormat atau kasih sayang dari pihak suami, calon suami dan keluarga terhadap calon istri. Biasanya bentuk kasih sayang ini berupa pemberian pakaian, kemudian makanan, bahkan sampai perabot rumah tangga. Jadi saat mereka sudah menikah, kemudian memiliki rumah sendiri, semua kebutuhan istri, baik kebutuhan pakaiannya maupun kebutuhan dapurnya sudah ada, sudah disiapkan oleh suami. Jadi itu seakan-akan seperti simbolik gitu ya, bahwa kelak nanti pada saat mereka berumah tangga, kehidupan istrinya ini sudah dicukupi oleh suami. Iya. Tapi kan kadang ada ya Mbak, dari pihak mempelai wanita juga memberikan kepada keluarga pria. Kalau itu bagaimana ininya penjelasannya? Di beberapa daerah seperti daerah Melayu, kemudian daerah Jawa juga ada pemberian hantaran balasan dari pihak perempuan ke pihak pengantin laki-laki. Itu dinamakan dengan hantaran balasan untuk daerah Melayu biasanya. Kalau di Jawa biasanya disebut dengan angsul-angsul. Oh ya. Mengembalikan ya. Angsul-angsul atau kadang-kadang ada juga yang menyebut dengan kancing gelung. Itu biasanya berupa penghormatan dari pihak perempuan ke pihak pengantin laki-lakinya, merupakan juga bentuk kasih sayang juga gitu dari keluarga. Biasanya keluarga yang ikut menyediakan hantaran balasan tersebut. Jumlahnya apakah harus sama Mbak? Misalnya kalau yang dari pihak pria memberikan 10 hantaran, dan apakah balasannya angsul-angsulnya itu juga harus 10? Biasanya angsul-angsul lebih sedikit. Ya, kalau di daerah Jawa, Sunda itu jumlah seserahan biasanya kan ganjil 7, 11, 9, 11, 13. Nah, jumlah angsul-angsulnya itu biasanya 3, 5. Paling banyak sih biasanya 5. Paling tidak setengahnya ya? 3/4, setengah sampai 3/4-nya. Betul. Nah, kalau untuk mahar sepertinya memang harus lebih utama. Iya, betul. Mahar sebetulnya memang harus lebih utama. Isinya juga bermacam-macam karena itu lebih wajib sifatnya kan. Jadi salah satu syarat syahnya pernikahan kan. Untuk mahar itu isinya biasanya pengantin menyediakan ada yang uang, ada yang juga berupa perhiasan, atau belakangan ini sedang tren logam mulia, dinar dan dirham gitu. Itu pun juga sebenarnya simbolis tanda sayang dan tanggung jawab. Betul. Gitu ya Mbak. Nah, bentuk untuk memberikan itu kepada yang kita kasihi gitu ya, itu kan juga harus ada sentuhan gitu ya, sentuhan seninya. Paling tidak untuk difoto atau
dilihat oleh para tamu itu juga indah. Iya, betul. Dan saat ini profesi Mbak Ocha Iya. itu sebagai yang menghias mahar dan seserahan. Betul. Ada nggak sih Mbak perbedaan spesifik antara budaya? Kalau kita bicara tradisi di Indonesia itu banyak sekali. Ya, Kita punya betul. 33 provinsi dan akan terbagi lagi dengan banyak budaya. Itu ada perbedaan nggak? Misalnya Melayu seperti ini hiasannya harus begini, Jawa seperti ini, Bali mungkin gitu. Perbedaan hiasan sih tidak terlalu signifikan ya, mungkin lebih dari penggunaan warna. Biasanya kalau untuk daerah Sumatera itu lebih banyak menggunakan warna emas, warna-warna yang lebih mencolok. Itu Sumatera ya? Itu daerah Sumatera biasanya selalu wajib ada emasnya kayaknya gitu ya. Belakangan mungkin ada yang bergeser penggunaan silver, warna-warna silver. Tapi pasti ada kombinasi antara warna lain dengan warna emas atau silver. Kalau untuk daerah Jawa, untuk Betawi itu biasanya dari segi hiasan dulu warna-warni. Ini Kalau lebih seperti Betawi, ada budaya Cina kan? ya betul. Dan Jadi adaptasi dari Cina. ya, selain dari adaptasi dari Cina, budaya Betawi biasanya memberikan hantaran itu jumlahnya banyak sekali, bisa sampai 40, bisa sampai 50. Karena Dari mempelai pria kepada dari wanita. mempelai pria kepada wanita, betul. Karena biasanya saudara-saudara dari mempelai pria juga ikut menyumbang. Oh gitu, jadi seperti urun rembuk gitu. Iya, betul. Misalnya sepupunya ada yang menyumbang spray atau menyumbang handuk. Nah, warna-warni itu juga mungkin disebabkan dari sumbangan dari orang yang berbeda gitu. Jadi tidak satu tema warnanya. Jadi memang lebih meriah gitu kalau Jadi di perbedaan Betawi. spesifikasinya hanya pada ornamennya. ya, Ornamen, Mbak? betul. Tapi kalau isinya sama. Isinya pada dasarnya sama, tapi untuk beberapa wilayah seperti Jawa, Jogja terutama biasanya suka ada perlengkapan dapur ya, kayak Oh, gitu. ya kayak wajan, kemudian panci dan perlengkapannya, lalu ada makanan basah, wajik seperti itu. Nah Mbak, apakah keunikan-keunikan tadi itu yang membuat Mbak Ocha jadi menggeluti bisnis ini atau ada latar belakang lain? Ya bisa dibilang seperti itu, tapi mungkin ada latar belakang utamanya adalah sebelum saya menggeluti bisnis ini, saya menggeluti bisnis parcel. Nah, belakangan kan parcel sudah tidak terlalu booming ya. Ya. Berkaitan dengan peraturan Waktu pemerintah itu juga. Mbak Ocha sudah berkeluarga? Waktu saya menjalankan bisnis parcel, saya masih kuliah. Itu sekitar tahun 2000 sampai 2004. Saya menjalankan bisnis parcel. Setelah meredup, saya harus banting setir cari bisnis yang tidak musiman dan lebih selalu ada lah sifatnya gitu. Kemudian kira-kira apa ya bisnis yang mirip-mirip dengan bisnis parcel, saya maju ke hantaran pengantin Gitu ya Mbak. Mbak, sebentar lagi kita akan lanjutkan perbincangan kita. Sahabat Zakat TV, pindah ke bisnis sah-sah saja, tapi yang harus diperhatikan adalah bagaimana kita jeli menyikapi dan jeli kita berpindah kemana. Saat lagi bersama kami di Suara Perempuan Muslimah. Semangat kemenangan harus berasal dari sportivitas yang datang dari hati. Saya Bawang Pamungkas, saya zakat di Dompet Duafa. Keluarga adalah sumber inspirasi saya. Kehangatannya datang dari hati. Saya Inneke Kusharawati, saya zakat di Dompet Duafa. Berbagi memudahkan rezeki, karena datang dari hati. Saya Ipo Santosa, zakat di Dompet Duafa. Dompet Duafa. Sahabat Zakat TV, kalau tadi kita dengarkan panjang lebar bagaimana perbedaan antara seserahan dan mahar, dan ternyata juga tidak sulit ya Mbak untuk menghias itu,
karena sebelumnya Mbak Ocha sudah mendalami di bidang parsel. Tapi Mbak, sekarang kita beralih ke bisnisnya, gitu ya. Setiap orang kita tahu bahwa menjalankan bisnis itu pasti ada suka dukanya, gitu. Dan tadi ternyata ada latar belakang Mbak Ocha karena parsel sebelumnya, dan Mbak Ocha karena jeli melihat bagaimana konsumsi seserahan dan mahar itu hampir bisa setiap bulan ya Mbak, atau bagaimana? Pada waktu itu apa sekarang? Sekarang hampir setiap hari Mbak. Hampir setiap hari ya, karena setiap hari ada pernikahan. Karena pengerjaannya juga cukup lama, jadi setiap hari biasanya selalu ada pesanan masuk yang baru untuk bulan berikutnya atau kadang-kadang untuk 6 bulan ke depan. Oh, kalau gitu ada perbedaan waktunya, durasinya pengerjaannya panjang ya? Untuk saat ini durasinya cukup panjang ya Mbak, karena terkait dengan antrian juga. Itu tadi kan kita bicara ternyata spesifikasi setiap daerah hampir tidak ada beda, hanya warna ornamennya. Betul. Tapi kalau dari proses pengerjaannya? Dari proses pengerjaannya sebetulnya tergantung dari jumlah seserahan. Oh, jumlah seserahan. Ya, tadi betul. Ada yang 40. Ada yang cuma 7 gitu. Itu perbedaannya di situ biasanya. Mbak Ocha bekerja dalam tim atau Mbak Ocha? Saya ada asisten beberapa, tapi mereka mungkin hanya mengerjakan bagian dasar. Untuk rangkaian jadi itu biasanya saya yang. Jadi finishing touch-nya Mbak Ocha. Iya, Mbak, kalau bicara dasar, itu dasar yang bagaimana? Ini di depan kita ada, ini termasuk apa ya Mbak? Kalau ini saya membuat kotak perhiasan. Biasanya ada bentuk mahar yang isinya satu set perhiasan. Packagingnya biasanya salah satunya seperti ini. Saya buat desain sendiri. Biasanya saya suka tanya sama pengantinnya pengennya seperti apa, kelihatannya seperti apa. Dominasi warnanya maunya apa gitu. Mereka sukanya warna apa gitu. Biasanya mereka sudah punya tema pernikahannya sendiri. Oh ya. Jadi kalau pernikahannya akad nikahnya misalnya di gedung, biasanya mereka sesuaikan dengan dekorasi gedungnya. Tapi Mbak Ocha, itu kan semuanya Mbak Ocha diskusikan dulu kepada calon pengantin ya, calon pemesannya. Tapi pernah nggak yang diajak diskusi ini ternyata mereka juga blank, justru mereka menyerahkan sepenuhnya kepada Mbak Ocha, terserah deh mau diapain. Banyak Mbak. Banyak yang seperti itu yang. Nah, saat seperti itu Mbak Ocha sulit tidak, atau Mbak Ocha berdiskusi lagi dengan siapa? Biasanya kalau seperti itu biasanya saya suka tanya balik gitu, karena pada umumnya disamakan dengan dekorasi gedungnya pada saat akad nikah. Saya biasanya suka tanya dekorasi gedungnya warna apa gitu, nanti saya buatkan yang sesuai dengan warna dekorasinya, atau saya juga kadang-kadang suka sesuaikan dengan budget yang mereka miliki. Oh gitu, jadi Mbak Ocha fleksibel sekali untuk dalam menjalankan jasa ini usaha bisnis ini. Mbak, saya mau tanya, kalau untuk pelanggan pertama gitu ya, meskipun tadi Mbak Ocha sudah mengawali dari bisnis parsel, pelanggan pertamanya Mbak Ocha dalam seserahan atau mahar ini siapa? Pelanggan pertama saya waktu itu seorang teman, dia punya calon kakak ipar lah waktu itu. Kakak iparnya mau menikah tapi bingung seserahannya mau diapain. Saat itu seserahannya hanya berupa pakaian biasa gitu ya. Dia sudah punya keranjangnya sendiri, tapi ini mau diapain ya? Dibolak-balik begitu, kok kayaknya nggak cantik-cantik gitu ya, kayak coba deh menghubungi saya gitu. Waktu itu teman saya, coba deh dibawa ke kosan saya, waktu itu saya masih kuliah, dibawa ke kosan saya berapa keranjang gitu ya, tolong dihiasin dong, tolong dihiasin. Waktu itu saya sudah punya idealisme sendiri, saya tidak mau sama, bentuk seserahan saya tidak mau sama dengan yang sudah ada. Yang sudah ada saat itu sekitar tahun 2001, 2002, itu biasanya bentuk-bentuk binatang, seperti gajah, ular-ularan, bebek-bebekan. Kalau idealisme Mbak Ocha sendiri? Nah, kalau saya ingin membuat seserahan tidak terlalu banyak bentuk yang lucu-lucu, karena
pernikahan itu menurut saya sih bukan untuk lucu-lucuan gitu loh. Sesuatu yang yang gitu betul. ya. Saya ingin membawa bentuk-bentuk yang anggun dan rangkaian yang elegan gitu dan pantas untuk dibawa ke pernikahan gitu. Dan akhirnya berhasil. Alhamdulillah akhirnya disukai, semenjak itu mulai datang orderan berikutnya. Meskipun itu diawali juga pasti dengan kerja keras Mbak Ocha, dan Mbak Ocha berusaha untuk meyakinkan pelanggan itu bahwa apa yang Mbak Ocha kreasi dari Mbak Ocha ini adalah cantik dan pantas. Tapi kan harus ada promosi ya Mbak. Iya. Bagaimana caranya Mbak Ocha mempromosikan bisnis Mbak Ocha? Waktu itu sih promosinya masih dari mulut ke mulut ya, pada awalnya. Kemudian setelah sekian bulan saya mulai memberanikan diri mengumpulkan foto-foto. Kemudian saya beriklan di salah satu tabloid kawasan di Bandung waktu itu. Ternyata tabloid tersebut memang cukup banyak dibaca orang. Mulailah banyak telepon untuk awalnya sih bertanya, kemudian mampir ke tempat saya, ngobrol-ngobrol. Setelah itu mulai banyak gitu. Tapi kalau memang gitu, promosi paling berarti Mbak Ocha efektif tidak hanya menerima untuk merias ya, tapi juga sebagai konsultan begitu. Iya, betul. Nah Mbak, tadi kita bicara panjang lebar bahwa ini berkaitan erat dengan pernikahan. Yeah. Mbak Ocha bikin usaha lain atau memperluas usaha ini menjadi sebuah bisnis wedding organizer mungkin? Ya, sebetulnya bisnis wedding organizer saya buat justru sebelum saya membuat seserahan. Oh, jadi sebenarnya itu sudah Mbak Ocha geluti ya? Ya, sudah saya geluti sebelumnya setelah saya menikah. Saya menikah mengatur sendiri semua kebutuhan pernikahan dari A sampai Z, mulai dari mencari ini, mencari vendor ini, mencari catering, test food dan lain sebagainya. Saya cari sendiri dan ternyata itu cukup melelahkan, membuang banyak energi, waktu. Saya berpikir kok kayaknya banyak pengantin yang membutuhkan jasa untuk mencarikan vendor terbaik tanpa mereka harus banyak susah-susah untuk mencari vendor apa yang bagus, kemudian harus tes food sana sini gitu, atau kadang-kadang harus menjangkau vendor yang mereka juga tidak tahu itu tempatnya di mana gitu. Waktu itu informasi belum begitu banyak. Saya mencoba memberanikan diri bekerja sama dengan vendor-vendor yang pernah saya pakai waktu pernikahan saya, mencari dukungan mereka, dan alhamdulillah mereka mendukung sekali. Mereka menjadi mentor saya malah gitu ya, pada saat itu gitu. Akhirnya kita sama-sama bergerak mendapatkan klien pertama. Waktu itu pada sebuah pameran saya masih nebeng sama vendor perias waktu itu ya. Saya masih nebeng, saya coba buat brosur untuk wedding organizer. Alhamdulillah responnya cukup baik. Dan sampai sekarang wedding organizer masih berjalan. Alhamdulillah. Jadi Mbak Ocha ternyata juga tidak hanya melulu menerima jasa untuk merias mahar dan seserahan, tapi juga mengorganize sebuah prosesi pernikahan. Mbak Ocha, menarik sekali ngobrol dengan Mbak Ocha. Sahabat Zakat TV, kalau kita berbisnis akan lebih sangat berarti apabila kita tidak hanya mementingkan atau memikirkan soal bagaimana kita untung, tapi ya lebih dari itu adalah menjalankannya sebagai ibadah. Sesaat lagi bersama kami di Suara Perempuan Muslimah. Ketika keindahan dunia merebak keselarasan, berbagi kemesraan. Ketika sejuta tangan merangkai kebahagiaan dalam kehidupan yang harmoni. Ketika zakat Anda wujudkan indahnya dunia. Sahabat Zakat TV, tadi sudah saya singgung bahwa berbisnis
hendaknya tidak melulu melihat dari seberapa kita mendapatkan keuntungan, tapi kita juga harus dengan konsep berbagi, karena sepertinya kalau kita banyak berbagi juga akan lebih banyak kemudahan yang kita dapatkan. Mbak Ocha tadi menjalankan bisnis wedding organizer, kemudian mengerucut meskipun wedding organizer tidak ditinggalkan itu jasa merias, mahar dan seserahan. Tapi kan tadi Mbak Ocha juga cerita bahwa Mbak Ocha sebagai konsultan. Jadi ada teman-teman yang mungkin tidak tahu atau bagaimana caranya atau mereka ingin menghias sendiri gitu, Mbak Ocha juga bimbing. Nah, itu kan ada sedikit konsep berbagi di bisnisnya Mbak Ocha ya. Ini gimana Mbak menerapkan konsep berbagi dalam bisnis ini? Untuk menerapkan konsep berbagi, selain saya menyisihkan penghasilan saya menulis buku tentang berbagai macam keterampilan seperti membuat hantaran terutama, kemudian mahar pengantin, ada juga aksesoris, bahkan sampai hijab. Gitu ya. Dan bukunya ada, sahabat Zakat TV, bukunya sudah ada di hadapan kita, bisa ditunjukkan Mbak. Kalau yang ini, mana tadi yang untuk yang hantaran sendiri? Hantaran saya sudah membuat 4 buku hantaran dan mahar. Salah satunya ini. Dan ini semuanya desain-desainnya? Iya, desain-desainnya desain saya sendiri. Kreasi dari Mbak Ocha, ya? Betul, kreasi. Nah, Mbak Ocha untuk mengumpulkan ragam desain ini dari mana? Untuk waktu itu kami melakukan pemotretan, saya bersama tim melakukan pemotretan di rumah saya waktu itu. Kebetulan saya bergabung dengan agensi penulis ya, agensi naskah. Tim fotografer dari agensi naskah datang ke rumah saya untuk Dan membuat. ini berarti kalau Mbak Ocha masuk ke dalam komunitas itu, ini yang menulis pun Mbak Ocha? Betul, ini yang menulis saya. Kemudian alhamdulillah sih sudah tersedia di Gramedia, jadi teman-teman dari seluruh Indonesia sudah bisa membeli. Jadi ini adalah salah satu konsep berbaginya Mbak Ocha, berbagi ilmu dengan teman-teman. Jadi Mbak Ocha menulis sendiri, Mbak Ocha juga mendesain, berkreasi sendiri. Betul. Dan ini juga buku ini disusun Mbak Ocha dengan teman-teman. Dan Mbak Ocha juga akan berikan ilmu ini untuk teman-teman sahabat Zakat TV ya. Nah Mbak, ini semua dari step awal ya? Iya, semua dari step awal. Itu mulai dari melipat hingga membentuk sampai merangkai. Gitu. Nah, Mbak Ocha juga membuka semacam kursus gitu di rumah? Iya, untuk teman-teman di wilayah Jabodetabek, di wilayah Bandung dan sekitarnya, itu biasanya saya berikan waktu untuk teman-teman yang mau belajar sendiri, yang mau bahkan membuka bisnis di bidang ini. Saya membuka waktu di rumah untuk teman-teman bisa belajar berkreasi hantaran, seserahan, dan mahar. Dan juga sharing bisnis ya Mbak? Sharing bisnis rumah tangga. Ya, itu awalnya sih karena saya melihat mungkin sering kali ya ada postingan di grup. Saya kebetulan mengikuti beberapa grup di Facebook. Banyak sekali ibu rumah tangga yang, aduh saya pengen punya penghasilan. Saya pengen dapat sekian juta sebulan, saya tidak ingin tergantung sama suami, saya ingin mandiri, saya ingin membantu suami dan lain sebagainya. Melihat fakta-fakta tersebut, saya akhirnya berpikir, kenapa tidak saya buat saja gitu kelas belajar untuk ibu rumah tangga yang kemudian bisa memberdayakan mereka minimal untuk diri sendiri. Sudah ada Mbak dari teman-teman itu yang akhirnya membuka bisnis? Alhamdulillah saya sampai saat ini sudah membuka 13 kelas, 13 angkatan, dan 11 angkatan diantaranya sudah memiliki bisnis sendiri. Alhamdulillah saya sudah gabungkan juga dalam satu grup. Hampir setiap bulan saya selalu dapat laporan, Mbak saya sudah buka bisnis ini di Bekasi, Mbak saya membuka bisnis ini sama saudara saya, Mbak saya mulai memberanikan diri dengan ibu saya, mengajak ibu saya, ada yang seperti itu. Alhamdulillah. Metode, kalau kita bicara soal pendidikan pasti tidak jauh dan tidak lepas dari metode pembelajaran. Mbak Ocha membuat metode itu sendiri
Iya, betul. Dan itu berdasarkan pengalaman atau memang sudah ada pakemnya, Mbak? Saya sih lebih berdasarkan pengalaman ya, pengalaman kebutuhan pengantin itu seperti apa, kemudian saya coba tuangkan kira-kira apa yang bisa saya ajarkan atau bisa saya bagikan untuk teman-teman yang membutuhkan gitu. Dari situ teman-teman nanti kan bisa mengembangkan sendiri gitu. Saya berikan dasar-dasarnya, kunci-kuncinya lah gitu untuk menggali lebih dalam kreativitas mereka masing-masing gitu. Mbak Ocha banyak sekali kesibukan yang Mbak Ocha menulis, Mbak Ocha juga harus selalu menggali diri dalam berkreasi gitu ya, menemukan bentuk kreativitas baru. Bagaimana dukungan dari keluarga, Mbak? Alhamdulillah suami 100% mendukung. Bentuk dukungannya seperti apa? Suami saya tidak hanya jadi konsultan ya buat saya. Saya kadang-kadang suka tanya sama suami, ini bagusnya gimana ya gitu. Terus bagus dalam arti menjalankan bisnisnya atau desain? Desainnya juga? Desainnya ini kalau biasanya dia selalu jadi komentator pertama lah ya. Saya mendesain tempat perhiasan ini. Pak, bagus nggak? Ini kurang apa ya gitu. Terus suami saya biasanya kasih masukan, kayaknya kalau ditambahkan warna ini bagus deh. Gitu. Biasanya seperti itu. Bentuk dukungan yang lain adalah kolaborasi. Kolaborasi artinya? Suami saya juga memiliki salah satu usaha selain menjadi karyawan di bidang fotografi. Nah, saya sebagai wedding organizer kadang-kadang bekerja sama dengan tim fotografi suami saya untuk menangani suatu acara pernikahan. Seperti itu. Jadi bentuk kerjasama yang dijalin ini banyak sekali ya, banyak, sebagai guru, mentor juga, juga sebagai rekan kerja gitu ya. Ada nggak sih Mbak hambatan kalau misalnya kita bekerja sama dengan orang lain mungkin sudah biasa gitu, tapi bagaimana ini dengan bagian dari keluarga dan itu suami sendiri? Alhamdulillah sampai saat ini saya belum menemukan hambatan yang berarti dan mudah-mudahan kedepannya tidak menemukan hambatan yang berarti ya. Ya alhamdulillah sih sampai saat ini masih seiring sejalan. Gitu ya Mbak. Mbak senang sekali bisa ngobrol banyak dengan Mbak Ocha dan sahabat Zakat TV juga jadi sedikitnya banyak bisa belajar bagaimana mengelola sebuah bisnis menjadi bagian dari ibadah, karena sebagai kewajiban kita sebagai muslim menjalankan bisnis itu seperti yang tadi saya singgung, tidak harus atau tidak melulu melihat dari seberapa kita mendapatkan untung, tapi menjalankan sebagai bagian dari ibadah, karena dengan begitu kita selalu berkomitmen baik di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih sahabat Zakat TV dan terima kasih Mbak Ocha telah berbicara dan berbagi cerita dengan para sahabat Zakat TV. Kita akan berjumpa kembali di episode mendatang dengan tamu muslimah yang inspiratif lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Mbak. Terima kasih.